Pernah kebayang nggak sih, badak yang gede banget ini bisa lari sekencang motor di jalanan kota? Serius guys, bayangin, hewan segede ini bisa ngebut sampai 50 kilometer per jam. Itu hampir sama kayak kecepatan motor metik di jalanan. Tapi gimana caranya ya? Kok badak bisa sekencang itu? Padahal kan badannya super berat. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas. So, simak videonya. Oke, kita mulai dari satu fakta yang mungkin bikin kalian kaget. Badak bisa lari sampai 50 kilometer per jam. Iya, 50. Itu hampir sama kayak motor metik yang santai melaju di jalan raya. Padahal, kalau dilihat secara sekilas, badak ini kan gede banget ya. Beratnya bisa lebih dari 1 ton. Harusnya sih, dia lebih cocok buat jalan santai daripada ngebut, ya kan? Tapi ternyata kecepatan ini bukan cuma buat gaya-gayaan. Ada alasan serius kenapa badak harus bisa lari kencang. Pertama, buat bertahan hidup lah. Gini le, meskipun badak jarang banget dimangsa, tapi badak muda bisa jadi incaran predator kayak singa atau hiena. Jadi kalau ada bahaya, mereka harus bisa kabur dengan cepat. Selain itu, badak juga gampang kaget. Mereka punya penglihatan yang kurang bagus. Jadi, kalau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, refleks mereka langsung kabur. Oke, jadi di dunia ini ada 5 jenis badak. Ada badak putih, badak hitam, badak India, badak Sumatera, dan badak Jawa. Tapi sayangnya semua masuk daftar hewan langka. Mereka tinggal di habitat yang berbeda-beda. Ada yang di padang rumput Afrika, kayak badak putih dan hitam. Ada yang di hutan tropis Asia, kayak badak Sumatera dan Jawa. Terus ada juga yang di daerah rawa, kayak badak India. Nah, meskipun tempat tinggal mereka berbeda-beda, semua badak punya satu kesamaan. Mereka bisa lari kenceng banget kalau perlu. Oke, sekarang kita bahas apa sih yang bikin tubuh badak cocok buat lari. Yang pertama, otot kakinya itu gede banget. Otot ini bukan cuma buat menopang berat badannya yang bisa lebih dari 1 ton, tapi juga fleksibel buat gerakan cepat. Kalau dibandingin sama gajah, kaki badak lebih ramping dan lebih mirip kuda. Itu bikin mereka bisa lebih gesit waktu lari. Terus, lihat deh tulangnya. Struktur tulang badak ini enggak terlalu kaku. Jadi mereka bisa tetap stabil waktu lari. Ya, ada semacam shock absorber alami yang bikin mereka enggak gampang jatuh meskipun lari di tanah yang enggak rata. Terus Min, ada pertanyaan. Masih yang sama ya? Kok bisa badak segede gitu tapi tetap gesit? Nah, ini yang paling seru. Kalau kita lihat sejarahnya, nenek moyang badak dulu bentuknya beda banget. Mereka lebih kecil dan lebih ramping, mirip kuda Nil. Dan mereka berkembang buat beradaptasi sama lingkungan. Nah, seiring waktu, ukuran badak jadi makin gede, tapi tetap butuh kecepatan buat bertahan hidup. Jadi meskipun besar, mereka tetap mempertahankan struktur tubuh yang memungkinkan mereka buat lari dengan efisien. Oke, di segmen ini kita langsung masuk ke poin pertamanya, yaitu otot kaki super kuat. Kita sebut saja mesin tenaga utama. Jadi, kalau kita zoom in ke badak, kita bakal lihat otot-ototnya yang gede banget. Otot ini
berfungsi kayak mesin tenaga utama yang mendorong mereka buat sprint dalam waktu singkat. Nah, kalau kita bandingin sama kuda, struktur otot mereka hampir mirip. Cuma, badak punya lapisan otot tambahan yang lebih padat buat menopang berat tubuhnya. Selanjutnya, badak itu punya tulang yang didukung untuk lari. Kokoh tapi fleksibel. Nah, enggak cuma ototnya yang kuat. Tulang badak juga didesain buat lari. Jadi meskipun kelihatan gede dan berat, tulang-tulang mereka enggak kaku kayak batu, tapi bisa menyerap guncangan pas mereka lari. Bisa dibilang, badak ini punya shock breaker alami yang bikin mereka tetap stabil meskipun lari di tanah yang enggak rata. Oke, ketiga ya. Massa tubuh yang seimbang atau enggak gampang jatuh meski ngebut. Nah, ini yang bikin badak unik. Kalau dibandingin sama gajah, badak lebih kecil dan lebih ringan. Jadi, lebih gampang buat ngegas. Tapi kalau dibandingin sama kuda, mereka lebih berat jadi nggak bisa lari lama-lama. 4. Sistem saraf yang responsif. Badak ini gampang banget guys. Artinya penglihatan mereka kurang bagus, jadi mereka lebih banyak mengandalkan penciuman dan pendengaran. Makanya kalau ada suara atau bau yang mencurigakan, otaknya langsung kasih sinyal ke kaki buat ngebut. Intinya mereka gercep deh kalau merasa ada bahaya di sekitar. Nah, yang nomor 5-nya faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga berperan loh. Badak yang tinggal di savana Afrika lebih sering berlari karena harus menghindari predator kayak singa. Sementara badak di Asia yang tinggal di hutan lebat lebih sering pakai kecepatan buat menembus semak-semak. Bisa dibilang lingkungan tempat mereka tinggal juga memaksa mereka buat terbiasa ngebut kalau ada ancaman. Yang menjadi pertanyaan, secepat apa sih badak dibandingin hewan lain? Oke, kita bandingkan dulu antara badak melawan cheetah, kuda, gajah. Nah, kita punya daftar beberapa hewan yang terkenal larinya kencang. Cheetah, si sprinter nomor 1 di dunia, bisa lari sampai 120 km per jam. Kalau kuda, ya sekitar 88 km per jam. Nah, badak gimana? Mereka bisa mencapai 50 km per jam. Oke, cheetah jelas menang jauh. Tapi kalau dibandingin sama gajah yang cuma bisa lari 40 km per jam, tentu badak lebih unggul ya. Kalau mereka balapan, kemungkinan besar badak bakal kalah dari kuda dan singa. Tapi tetap jauh lebih cepat dibanding gajah. Jadi badak ini bisa dibilang punya kecepatan yang cukup buat kabur dari ancaman. Setelah kita bahas panjang lebar, ada satu kesimpulan penting. Badak itu enggak cuma gede dan kuat, tapi juga cepat. Semua ini berkat kombinasi otot kaki yang super power, tulang yang fleksibel, keseimbangan tubuh yang mantap, dan evolusi yang bikin mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kenapa penelitian tentang kecepatan badak itu penting? Oke, mungkin ada yang mikir, terus ngapain sih kita repot-repot bahas badak bisa lari kencang atau enggak? Ya, jawabannya simple. Penelitian ini penting banget buat konservasi. Namun, fakta sedihnya, populasi badak makin menurun gara-gara perburuan liar dan hilangnya habitat. Dengan memahami cara mereka bergerak, kita bisa bikin strategi perlindungan yang lebih baik. Misalnya, kalau kita tahu mereka butuh ruang luas buat lari, kita bisa desain kok kawasan konservasi yang sesuai. Nah, kalau kalian suka bahasan kayak gini, coba komen di bawah ya. Kira-kira hewan lain apa yang pengen kalian bahas di video selanjutnya? Apakah gajah
atau mungkin sesuatu yang nggak terduga, kayak burung unta. Jangan lupa ya buat like video ini, subscribe biar nggak ketinggalan konten keren lainnya, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu betapa keren dan uniknya dunia hewan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa ya buat yang mau donate di Saweria, lihat di bawah. Terima kasih.